Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Iya, baru saja meluncur ke ruang dengar Anda, Jublak-Jublak Sweng ya. Ya, kalau di aransemen dalam musik jazz enak juga ternyata ya. Iya, Indonesia atau lagu-lagu daerah kita tidak kurang-kurang kok sebenarnya, iya kan? Dan berbicara tentang lagu-lagu atau tembang dolanan anak, ini menarik sekali karena nah ini ada satu informasi untuk Anda bahwa tembang dolanan atau lagu anak-anak ternyata bukanlah sekumpulan lagu yang remeh. Nah, penelitian yang dilakukan oleh akademisi sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya UGM, Dr. Darwinarti, ini meneliti sebagian besar lagu atau tembang dolanan anak-anak masyarakat Jawa. Ini terungkap bahwa lagu anak-anak itu ternyata mengandung sisi pembelajaran penting kepada anak-anak itu sendiri. Dan kawan, kehadiran tembang dolanan tersebut ini ternyata dapat menjadi wadah bagi anak-anak untuk mempelajari bahasa dan pengetahuan umum. Nah, hal ini terungkap seperti dalam lagu yang mengiringi permainan Anca-Anca Alis. Nah, dalam permainan tersebut anak-anak melantunkan lagu komunikatif di mana pada penghujung lagu anak-anak harus menjawab pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan tersebut diketahui ialah urutan proses tumbuh kembang tanaman padi. Nah, seperti dituturkan Winarti ketika mempresentasikan hasil penelitiannya dalam serial seminar nasional tradisi lisan yang bertajuk Tembang Dolanan Jawa, Jenis dan Perkembangannya, yang juga diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada secara daring beberapa waktu lalu. Dia mengatakan bahwa dari mulai proses tumbuh padi agak kecil sampai tumbuh agak besar sampai berbunga, ternyata semuanya punya nama dan ada kosakatanya sendiri-sendiri. Nah, ini jelas menjadi pelajaran bahasa yang sangat menyenangkan untuk anak-anak. Nah, Winarti juga mengungkapkan tembang dolanan anak sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan kondisinya lebih populer dari sekarang ini. Nah, anak-anak pada waktu itu melantunkan tembang dolanan anak ya di berbagai macam waktu, serta diketahui tidak harus untuk mengiringi suatu permainan tradisional tertentu. Nah, tembang dolanan anak ada juga yang dilantunkan sewaktu mengasuh adik atau menidurkan adik mereka, atau juga menemani adiknya bermain. Bisa juga dilantunkan untuk saat memandikan adik mereka, atau menyemangati pada waktu adik itu adiknya sakit. Nah, kemudian juga dilantunkan ketika terjadi gejala alam seperti pelangi, kemudian bulan purnama, dan pada waktu dengan kondisi tertentu layaknya ketika ada yang buang angin atau kentut ya. Ada juga lagu yang dinyanyikan ketika ada anak yang bermain curang. Nah, ini menjadi sebuah kode gitu ya. Dan ada juga dinyanyikan pada saat ada salah satu di antara mereka yang menangis atau pada waktu mereka mencari barang yang hilang. Nah, oleh karena wujud tembang dolanan yang mengajarkan banyak hal kepada anak-anak tersebut ini kawan, Dr. Darwinarti ini berharap bahwa tembang dolanan anak dapat terus dilestarikan. Syukur-syukur bisa dikembangkan dan akan muncul lagu-lagu baru, tembang-tembang anak, dolanan anak yang baru. Ya, kita entah diakui atau tidak, hari ini kita sudah krisis tembang dolanan anak. Tembang atau lagu anak-anak. Saya tidak tahu apakah Anda sepakat atau tidak, itu yang terjadi ya. Nah, makanya ini perlu juga kita tanggapi, kita coba
istilahnya sikapi. Jangan sampai semakin kesini teknologi kita luar biasa, tetapi bagaimana cara memfilternya? Kalau anak-anak tidak diberi permainan tersendiri, kalau kita yang tua-tua juga nggak bisa menciptakan permainan yang lebih mengasihkan untuk mereka. Kita malah sibuk dengan pekerjaan. Nah, ini dia persoalan. Baik, saya akan hadirkan kepada Anda satu lagu atau tembang dolanan anak juga. Ini diciptakan oleh salah seorang dalang senior, Kinarto Sabdo, ya. Judulnya Kelinci Ucul. Dan ini saya pernah menyaksikan langsung permainan bassnya Mas Bintang Indrianto featuring Biang Lala Voice, ya, pada saat mereka memainkannya di Ngayog Jazz beberapa tahun yang lalu. Sudah lama banget, kangen aku. Ya, dan beliau memainkan lagu ini, memainkan Kelinci Ucul dengan sangat memukau. Saya sangat terpukau dengan permainan bassnya Mas Bintang yang bisa memadukan antara pentatonis dan diatonis. Keren banget. Ya, kita simak aja langsung Kelinci Ucul dari Mas Bintang Indrianto featuring Biang Lala Voice. Ya, masih dilanjut kebersamaan kita di Koja Sastra sampai pukul 21.00 nanti. Dan kita masih mengupas topik kita malam hari ini mengenai sastra tembang dolanan anak. Ya, seperti yang sudah kita kupas tadi ya, bahwa ternyata tembang dolanan anak bukan sembarang tembang, bukan sembarang lagu. Dan untuk menciptakan sebuah tembang dolanan anak ternyata juga gak mudah. Ya, barangkali Anda yang mungkin berprofesi atau mengambil satu konsentrasi untuk menjadi seorang komposer musik anak, ya, khususnya untuk musik anak-anak, ini akan menghadapi hal yang serupa gitu. Nah, ini yang lebih menarik lagi, Guru Besar Antropologi dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Hedi Sri Ahimsa Putra, ini juga mengatakan kajian kepada tembang-tembang dolanan anak atau lagu anak-anak tersebut sebenarnya sangat menarik untuk dilakukan. Makanya beliau menuturkan bahwa lagu anak-anak tersebut dapat menjadi data yang menarik untuk menggambarkan corak budaya dari masyarakat tersebut. Dan beliau mengharapkan, juga mendorong agar penelitian-penelitian yang mengungkapkan lagu anak-anak di daerah ini semakin banyak. Dan dia katakan bahwa ini menarik untuk diteliti karena dari situ kita bisa melihat corak budaya tertentu dari sebuah masyarakat. Dan kalau kita melakukan studi komparatif terkait hal ini akan banyak sekali yang kita dapatkan. Dan kalau bisa digali, ini akan lebih bagus untuk bisa membuat gambar yang lebih jelas tentang pola kehidupan anak dan bagaimana mereka melalui proses sosialisasi. Nah, tentu ada banyak hal, ada kajian-kajian yang seru lagi berkenaan dengan itu. Nah, saya mendapatkan juga informasi lain yang saya peroleh dari sebuah jurnal. Jurnal ini ditulis
dikatakan bahwa di dalam jurnal ini ada hal-hal yang menarik dikaitkan dengan tembang dolanan anak, baik melihat dari strukturnya maupun dari sisi semiotikanya. Nah, dan beberapa penelitian ketika terkait dengan struktur ini meliputi rima, kemudian tanda-tanda yang terdapat dalam setiap kata, bunyi, dan juga bagaimana nada serta amanat yang terkandung di dalam tembang dolanan ini sangat menarik untuk diurai. Nah, ini menjadi PR bersama bagaimana kemudian lagu atau tembang dolanan anak ini bisa diposisikan secara lebih terhormat, tidak dianggap secara remeh hanya karena dianggap ini lagu untuk anak-anak. Padahal sesungguhnya yang terjadi, meskipun ditulis untuk anak-anak, tembang dolanan anak sebenarnya sangat kuat juga nilai-nilai yang diajarkan dalam lagu dolanan anak atau tembang dolanan anak ini, khususnya bagi orang tua, bukan hanya kepada orang atau anak-anak kecil. Ya, seperti misalkan tembang gundul-gundul pacul. Ini mengungkapkan apa sih? Ini mengungkapkan konsep kepemimpinan, bahwa kepemimpinan yang baik adalah ketika dia mampu menjunjung tinggi harkat martabat kemanusiaan, dan kemudian apa yang dia junjung itu bisa bermanfaat untuk banyak orang, bukan kemudian menjunjung tinggi untuk kepentingan pribadinya dan hanya untuk dirinya sendiri. Nah, sementara tembang-tembang yang lain masih banyak lagi yang bisa kita kupas. Dan ada satu tembang yang saya pikir juga patut untuk kita simak malam hari ini. Saya ingin hadirkan untuk Anda satu tembang dolanan yang pernah dibawakan oleh Sujoyo Tejo featuring dengan Vicky Sianipar. Apalagi kalau bukan suara suling. Untuk Anda.